Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani arsadakumullah. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang ahsana takwim, dilengkapi dengan hawa nafsu yang bertujuan untuk mengetahui siapa di antara hamba Allah itu yang baik. Pada kesempatan ini, ikhwani rahimakumullah, kami akan mengaturkan penjelasan akibat mengikuti hawa nafsu. Akibat mengikuti hawa nafsu. 1. Menghalalkan cara apapun. Contoh, membeli jabatan dengan suap, perbuatan dosa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laknatullahi 'alar rashi wal murtashi. Rasulullah SAW bersabda, laknat Allah kepada pemberi suap dan penerima suap. Hadis riwayat Ahmad. 2. Tidak memiliki teman yang tulus. Orang yang mengikuti hawa nafsu tidak memiliki teman atau seseorang yang tulus sebagaimana ia memperlakukan hal tersebut pada orang-orang di sekitarnya. Al-akhila'u yaumaidin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Az-Zukhruf 67. 3. Sering merasa gelisah. Mengikuti hawa nafsu ialah tidak memiliki ketenangan dalam hatinya. Orang tersebut akan selalu memiliki hati yang gelisah karena menuruti hawa nafsu ialah tindakan yang tidak ada habisnya. Innama khawfu alaikumus nataini tulal amal wattiba'al hawa. Ali berkata, sungguh aku khawatir kepadamu dua hal, yaitu tinggi angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. 4. Dekat dengan azab Allah. Orang yang mengikuti hawa nafsu secara langsung tidak mengikuti perintah Allah. Hal itu mendekatkan pada azab Allah di akhirat kelak. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. 5. Jauh dari pemeliharaan Allah. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Al-Furqan 4:3. 6. Tidak memiliki iman. Mengikuti hawa nafsu tandanya bukan orang yang beriman. Orang tersebut hanya menginginkan kebahagiaan dunia dan tidak percaya pada Allah serta kehidupan di akhirat. Fala yasudannaka anha
man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang-orang yang tidak beriman dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya. Surat Toha ayat 16. 7. Tidak memiliki penolong. Orang yang mengikuti nafsu jauh dari petunjuk Allah dan tidak memiliki penolong di hari akhir nanti. Balik taba'alladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm faman yahdi man adzalallahu wa ma lahum min nasirin. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah, dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun. Ar-Rum 29. 8. Menyimpang dari kebenaran. Iyakun ghaniyan au fakiram fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu au tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata, maka Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. An-Nisa 135. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi penjelasan tentang akibat mengikuti hawa nafsu, yang diantaranya menghalalkan segala cara, tidak memiliki teman sejati atau yang tulus, sering mengalami kegelisahan, dan mendekatkan diri kepada azab Allah. Selanjutnya, akibat-akibat yang lain. Penjelasannya berikut ini. 9. Mendewakan duniawi. Bahaya hawa nafsu dalam Islam akan menjadikan seseorang mementingkan dunia di atas segalanya. Misalnya ialah seseorang yang mengejar nafsu dalam hubungannya dengan wanita dan uang. Fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. An-Nazi'at 37:41. 10. Berada di jalan sesat. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi syawatan faman
yahdihi min ba'dillahi afala tadzakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Al-Jathiyah 23. 11. Timbul sikap rakus. Contohnya ialah mengejar hawa nafsu karena ingin menjadi pejabat. Dia akan rakus dalam mengejar hal tersebut, padahal kemungkinan belum memiliki kemampuan dan ilmu yang cukup dalam mengemban tanggung jawabnya. Yakbaru benu Adam wa yakbaru mahu ithnani, hubbul mali wa tulul amali. Anak Adam, manusia, semakin tua dan menjadi besar juga bersamanya dua hal, cinta harta dan panjang umur. Hadis riwayat Bukhari. 12. Jauh dari petunjuk Allah. Orang yang mengikuti hawa nafsu sama seperti orang-orang terdahulu yang sesat karena tidak mengikuti petunjuk dari para nabi. Orang tersebut tidak mengetahui apa yang benar dan salah, apa yang menjauhkan dari neraka dan apa yang mendekatkan ke surga. La tahlu fi dinikum ghairal haq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adhallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Janganlah kamu melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang sesat terdahulu. Mereka telah menyesatkan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Al-Maidah 77. 13. Mudah putus asa. Bahaya mengikuti hawa nafsu dalam Islam ialah menjadi orang yang mudah putus asa, sebab orang tersebut tidak percaya akan nikmat dan takdir Allah. Wala ta'asu mir rauhillahi innahu la ya'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Surat Yusuf 8:7. 14. Selalu menyalahkan nasib. Jika terkena suatu musibah atau tidak mendapatkan keinginan sesuai hawa nafsunya, ia akan langsung menyalahkan Allah dan nasib yang diterimanya. Ma asaba min musibah illa biidnillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. At-Taghabun 11. 15. Tidak akan mampu memahami agama. Orang yang mengikuti hawa nafsu menjadi lalai
akan kehidupan di akhirat. Yang ada dalam prioritasnya hanyalah urusan duniawi. Segala urusan, tindakan, dan angan-angannya hanya karena niat untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, sehingga menjadi tertutup hatinya dan tidak mampu memahami agama. Wa minhum may yastami'u ilaika hatta idza kharaju min indik qalu lilladzina utul ilma madza qala anifa ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Dan di antara mereka ada yang mendengar perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, orang-orang berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, apakah yang dikatakan tadi? Mereka itulah orang-orang yang hatinya dikunci oleh Allah. Surat Muhammad 16. Tidak pernah bersyukur. Pengikut hawa nafsu tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Ia hanya selalu berharap mendapat lebih dan lebih, selalu iri dengan orang yang berada di atasnya, dan selalu gundah hatinya karena tidak mensyukuri nikmat Allah yang diberikan untuknya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ibrahim 7. 17. Tidak percaya syariat Al-Quran. Pengikut nafsu tidak percaya dan tidak mengikuti syariat Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Padahal syariat tersebut yang akan menjadi jalan bagi manusia untuk mendapat ridha Allah. Walawit taba'al haq ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard wa man fihin bal atainahum bi dzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Al-Mu'minun 7:1. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi penjelasan tentang akibat-akibat apabila hamba Allah itu mengikuti hawa nafsu. Semoga kita semuanya diberi kemudahan untuk mengamalkan ayat wa nahan nafsa anil hawa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya fiddin wa dunya wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.